Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Imam Salikin dari Prodi BK Universitas Bangun Nusantara Soekarjo. Di sini saya akan menjelaskan atas hasil pekerjaan saya, yaitu membuat 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 mind map yang berjudul Teori Kepribadian dari Horney. Di sini saya membagi menjadi 10 poin, yaitu yang pertama pengantar teori psikoanalisis sosial. Yang kedua, permusuhan dasar dan kecemasan dasar. Terus yang ketiga yaitu dorongan kompulsif. Yang keempat, konflik intrapsik. Terus yang kelima psikologi feminim. Yang keenam psikoterapi. Yang ketujuh penelitian terkait. Terus yang kedelapan kritik terhadap Horney. Terus yang kesembilan konsep kemanusiaan. Yang ke-10 istilah dan konsep penting. Langsung saja saya jelaskan yang pertama, yaitu pengantar teori psikoanalisis sosial. Yang pertama, di dalam pengantar teori psikoanalisis sosial ini saya bagi tiga, yaitu perbedaan antara Horney dan Freud. Terus di dalamnya ada Horney mengkritik teori-teori Freud dalam beberapa aspek. Yang pertama ialah memperingatkan bahwa mengikuti sepenuhnya pandangan psikoanalisis sosial ortodoks atau konvensional akan mengarah pada tidak berkembangnya pemikiran teoritis dan praktek terapi. Menurut Horney tahun 1937. Kedua, Horney tahun 1937 sampai 1939 tidak sependapat dengan ide Freud tentang psikologi feminim. Materi yang akan kita bahas belakangan ketiga yaitu mencegah pandangan paham psikoanalisis sebaiknya menyoroti lebih sekedar teori insting dan menimbulkan pentingnya pengaruh kultur dalam membentuk kepribadian manusia, tidak hanya diatur oleh prinsip kecemasan saja, tetapi oleh dua prinsip, yaitu kecemasan dan kepuasan. Horney 1939 halaman 73. Terus poin kedua, pengaruh kultur. Pengaruh kultur di sini, walaupun Horney tidak gagal mempertimbangkan pentingnya faktor genetis, ia berulang kali menitikberatkan pengaruh kultur sebagai dasar utama perkembangan kepribadian neurotik dan kepribadian normal. Ia meyakini bahwa kultur modern terbentuk berdasarkan kompetisi
antar individu. Setiap orang adalah pesaing yang nyata atau pesaing yang potensial bagi orang lain. Menurut Horney tahun 1937 halaman 284. Terus poin yang ketiga mengenai pengaklaman pentingnya masa kanak-kanak. Pengaklaman pentingnya masa kanak-kanak. Horney 1939 membuat hipotesis bahwa masa kanak-kanak yang berat berperan penting dalam menimbulkan kebutuhan-kebutuhan neurotik. Kebutuhan-kebutuhan ini menjadi kuat karena hal ini merupakan satu-satunya cara bagi anak untuk merasakan perasaan aman. Walaupun demikian, suatu pengalaman awal tidak bisa berperan membentuk kepribadian di kemudian. Horney berpendapat bahwa keseluruhan pengalaman masa kanak-kanak akan membentuk struktur karakter tertentu, akan juga memulai perkembangannya. Menurut Horney tahun 1952. Terus kita masuk pembahasan yang kedua, permusuhan dasar dan kecemasan dasar. Di dalamnya Horney meyakini bahwa permusuhan dasar, kecemasan dasar saling terkait satu sama lain. Dorongan permusuhan dasar sumber utama timbulnya kecemasan dasar. Sebagai contoh, mengenai berbagai permusuhan dasar dapat mengarah kepada kecemasan. Horney 1937 menulis tentang seorang pria muda dengan rasa permusuhan yang ditekan, yang pergi mendaki gunung dengan seorang wanita muda yang dicintainya. Menurut Horney 1937 awalnya mengidentifikasi 4 cara umum yang dilakukan orang untuk menjaga diri mereka dari perasaan sendirian di dunia yang tidak ramah. Cara pertama adalah kasih sayang, sebuah strategi yang tidak selalu mengarah pada cinta tulus. Terus untuk materi yang ketiga yaitu dorongan kompulsif. Di sini dorongan kompulsif saya bagi menjadi 2, yaitu kebutuhan neurotik dan kecenderungan neurotik. Di dalam kebutuhan neurotik adalah kebutuhan neurotik akan kasih sayang dengan penerimaan diri. Terus yang kedua yaitu kebutuhan neurotik akan rekan yang kuat. Terus yang ketiga kebutuhan neurotik untuk membatasi hidupnya dalam lingkungan sempit. Terus yang keempat kebutuhan neurotik akan kekuasaan. Terus yang kelima kebutuhan neurotik untuk memanfaatkan orang lain. Terus untuk yang keenam kebutuhan neurotik
hargaan sosial atau gengsi. Terus selanjutnya kebutuhan neurotik kekaguman pribadi. Selanjutnya kebutuhan neurotik atas ambisi dan pencapaian pribadi. Terus selanjutnya kebutuhan neurotik akan kemandirian dan kebebasan. Kebutuhan mandiri neurotik kesimpulan dan ketidakmungkinan untuk masalah. Terus untuk poin selanjutnya di dalam dorongan kompulsif yaitu kecenderungan neurotik. Kecenderungan neurotik di sini saya bagi menjadi 3, yaitu mendekati orang lain, melawan orang lain, menjauhi orang lain. Di sini mendekati orang lain, di dalamnya ada konsep mendekati orang lain, yaitu diatur Horney, yang dimaksud ialah cinta yang tulus. Terus untuk melawan orang lain, orang agresif yang menganggap semua orang tidak ramah. Orang agresif tersebut menggunakan strategi melawan orang. Terus kecenderungan neurotik, strategi menjauhi orang lain. Strategi ini merupakan ekspresi dari kebutuhan akan kesendirian, kebebasan, kemandirian. Terus untuk poin materi yang ketiga, yang keempat, konflik intrapsik. Di dalamnya ada gambar diri ideal. Gambar diri ideal saya pecah menjadi 2, yaitu pencapaian neurotik, terus akan kemuliaan. Horney tahun 1950 menamakan gerakan menyeluruh untuk membuat diri ideal menjadi nyata ini sebagai pencarian neurotik akan kemuliaan. Terus yang kedua, permintaan neurotik. Orang yang neurotik membangun sebagai imajinasi yang sebuah dunia yang bertolak belakang dengan dunia nyata. Terus yang ketiga, kebanggaan neurotik. Kebanggaan neurotik yang salah dan didasari bukan realita dari diri sebenarnya, tetapi pada gambar yang salah dari diri ideal. Terus selanjutnya kebencian diri. Di sini kebencian diri saya bagi menjadi 6, yaitu tuntutan yang tak henti-hentinya terhadap diri. Jadi menuntut untuk seperti apa yang kita inginkan. Terus selanjutnya dakwaan terhadap diri yang kejam. Menganggap dirinya tidak bisa atau tidak mampu. Terus selanjutnya pengkhianatan terhadap diri. Terus selanjutnya frustasi diri. Jadi jika keinginannya tidak tercapai, dia merasa sangat kecewa dan benci terhadap dirinya sendiri, atau saat dirinya membuat kesalahan. Terus yang kelima yaitu penyiksaan diri atau penganiayaan diri. Mungkin yang dimaksud di sini yaitu penyiksaan diri, seperti jika ia membuat kesalahan, itu ia malah menyiksa dirinya sendiri. Jadi melampiaskan emosi atau kekecewaannya itu pada dirinya sendiri. Mungkin bisa saja memukuli dirinya sendiri, seperti itu. Untuk poin yang terakhir, tindakan dan dorongan menghancurkan diri.
Terus masuk ke poin materi yang kelima, yaitu psikologi feminin. Walaupun Horny tahun 1939 mengakui keberadaan Oedipus kompleks, ia meyakini bahwa ia ini merupakan akibat dari kondisi-kondisi lingkungan dan bukan akibat dari penyebab biologis mungkin yang dimaksud. Apabila hal ini memang merupakan akibat dari penyebab anatomi seperti yang Freud katakan, maka hal itu akan berlaku universal dari seluruh dunia, seperti yang Freud benar-benarkan, yakni akan tetapi Horny tahun 1967 tidak melihat adanya bukti kejadian yang Oedipus kompleks di seluruh dunia. Terus untuk poin yang keenam, psikoterapis. Psikoterapi dalamnya tujuan umum dari terapi Horny adalah untuk membantu pasien berkembang perlahan menuju realisasi diri. Lebih spesifik, tujuan dari terapi adalah agar pasien menghilangkan gambar diri ideal mereka, menghentikan pencarian neurotik akan kemuliaan mereka, dan mengubah kebencian diri menjadi penerimaan terhadap diri mereka yang sebenarnya. Terus tugas terapis adalah untuk meyakinkan pasien-pasien bahwa solusi mereka saat ini lebih condong pada dukungan daripada mengurangi inti masalah dari neurosis, yang makna tugas ini membutuhkan banyak waktu dan kerja keras. Penelitian terkait, yaitu dorongan neurotik untuk menghindari diri dari hal negatif mungkin ini. Terus mungkinkah neurotisme merupakan hal yang baik? Ya menurutku nggak tahu. Terus kritik terhadap Horny. Teori Horny tidak cukup kuat untuk membangun penelitian dan untuk memenuhi kriteria falsifiability. Kemungkinan logis bahwa sebuah ide dapat dianggap salah atau benar berdasarkan observasi atau penelitian. Spekulasi dari teori tidak dapat dengan mudah menghasilkan hipotesis yang bisa diteliti, dan oleh karena itu teori tersebut kurang dalam hal verifiability. Kemungkinan bahwa sebuah ide dapat diverifikasi dan falsibility-nya. Terus teori Horny dianggap lebih berhasil dalam fungsinya sebagai panduan pemecah masalah. Guru-guru, terapis, dan terutama orang tua dan dapat menggunakan asumsinya mengenai perkembangan kecenderungan neurotik agar dapat memberikan ilmu yang hangat, aman, dan dapat diterima bagi siswa ataupun pasien ataupun anak. Selanjutnya, kriteria lain dari sebuah teori yang berguna adalah parsimoni penggunaan asumsi atau penjelasan yang sederhana dalam membentuk sebuah teori. Dan teori terakhir dari Horny
sebagaimana dijelaskan pada bab terakhir, dan neurosis dan human growth Horny tahun 1950 bab 15. Terus konsep kemanusiaan. Ciri-ciri kompulsif, kecenderungan neurotik menegaskan bahwa konsep humanisme Horny menganut konsep pendeterministik dalam kurung, orang yang tidak dapat dengan bebas memilih apa yang mereka inginkan karena hal ini telah ditentukan oleh masa lalu, lingkungan, atau hal lain yang tidak dapat mereka kontrol. Terus yang terakhir, poin terakhir yaitu istilah dan konsep penting. Yaitu yang pertama, Horny meyakini bahwa pengaruh-pengaruh sosial dan kultural telah lebih penting daripada pengaruh-pengaruh biologis. Terus yang kedua, anak-anak yang kurang mendapat kehangatan dan kasih sayang mempunyai kebutuhan akan rasa aman dan puas yang tidak penuh. Terus yang ketiga, perasaan keterasingan dan ketidakberdayaan memicu kecemasan dasar atau perasaan keterasingan dan ketidakberdayaan dalam dunia yang cenderung penuh permusuhan. Terus konsep yang keempat yaitu ketidakmampuan seseorang untuk menggunakan taktik yang berbeda dalam hubungan mereka dengan orang lain, menimbulkan konflik dasar, yaitu kecenderungan yang tidak sesuai untuk mendekati, melawan, dan menjauhi orang lain. Ya, itu tadi mungkin dari penjelasan tugas saya. Ya, mungkin semoga bermanfaat. Cukup sekian. Bila ada salah kata saya mohon maaf, atau kekurangan yang lain saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.